Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan presentasi dari hasil riset kami tentang materi mata kuliah Sejarah Asia Timur. Sebelum kita masuk pada materi kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NIM 2184202050 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Yakin dengan NIM 24872010116. Baik, kawan-kawan, pada kali ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan sejarah Asia Timur. Yang mana tema kali ini yaitu rivalitas Cina dan Jepang dalam institusi regional. Sebuah kawasan Asia Timur merupakan kawasan yang sering menjadi arena perebutan pengaruh geopolitik atau sering disebut sebagai the Green Spot for Geopolitical Strangers. Nah, kawasan ini menjadi rumah bagi beberapa kekuatan regional seperti Jepang dan Cina, serta menjadi penyebaran pengaruh kekuatan global seperti Amerika Serikat. Pemicu dari rivalitas ini karena minimnya rasa percaya antara kekuatan besar tersebut, sehingga menyebabkan dinamika keamanan dan politik di kawasan menjadi rapuh, sehingga sulit membentuk institusi regional di kawasan Asia Timur. Warisan perang dingin seperti Cina, Taiwan, atau konflik di Semenanjung Korea masih menghantui kerjasama keamanan di kawasan ini. Sekarang kita masuk pada latar belakang rivalitas, di mana Cina dan Jepang sudah melakukan interdependensi untuk membentuk institusi regional di kawasan Asia Timur. Namun hal tersebut tidak dengan serta-merta menghentikan persaingan antara keduanya. Persaingan ini diperburuk dengan adanya sejarah permusuhan, saling tidak percaya yang telah mengakar, dan persaingan dalam meningkatkan kapabilitas militer yang pada akhirnya membawa persaingan yang semakin besar antara keduanya. Jadi Jepang dan Cina, meskipun keduanya ini sudah melakukan suatu interdependensi, bahkan sempat persaingan tersebut diperburuk. Apa yang menjadi perburuk? Ya, apa yang memperburuk persaingan itu? Yaitu adalah dengan adanya sejarah permusuhan antara baik Cina maupun Jepang. Nah, kemudian terlihat lebih jelas ketika adanya upaya Jepang untuk mengintensifkan perannya dalam beberapa institusi regional. Untuk apa? Untuk menghadang kemajuan Cina yang pesat dalam hal ekonomi, diplomasi, dan keamanan. Sehingga persaingan kepemimpinan antara Jepang dan Cina pada institusi regional ini sangatlah terlihat jelas. Ya, sama-sama saling tidak mau ngalah lah. Baik Cina maupun Jepang tidak mau ngalah untuk kemudian memperebutkan pengaruh yang dominan di kawasan Asia Timur ini. Kemudian Cina juga gak mau kalah dengan strategi Jepang. Cina juga melakukan strategi dengan cara menggunakan forum-forum multilateral di kawasan Asia Timur, di mana untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan regional baru. Kemudian selanjutnya masuk pada penjelasan rivalitas dalam interdependensi. Nah, ini meskipun interdependensi tetap sebagai rivalitas atau persaingan yang sangat ketat. Interdependensi dianggap sebagai sarana untuk perdamaian dan keamanan bagi wilayah yang bermasalah seperti Cina dan Jepang di kawasan timur. Nah, jadi dirasa untuk kemudian meredam persaingan tersebut, maka kemudian dilakukan suatu interdependensi. Akan tetapinya, dalam interdependensi itu sendiri selalu memunculkan persaingan antara aktor besar yang didasari oleh berbagai alasan, sehingga menyebabkan konflik yang begitu menyebabkan konflik lah, tanpa terkecuali Cina dan Jepang. Nah, Cina dan Jepang ini kan mempunyai sejarah permusuhan. Nah, kemudian masuk pada ketika dua negara yang memiliki sejarah konflik dan persaingan berada pada satu situasi di mana keduanya terikat oleh interdependensi yang tinggi. Hal ini menciptakan sensitivitas yang dapat membahayakan hubungan tersebut. Jadi pastinya canggung lah ketika dua negaranya kemudian memiliki sejarah konflik, sejarah permusuhan. Dia tuh
gabung pada atau berada pada interdependensi yang tinggi, pastinya tanggung. Baik, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu kawan Yakin. Kepada kawan rekan saya, kami persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya Kak Abdul Aziz yang sudah tadi sampaikan sebelumnya, materi sebelumnya. Jadi dilanjut dengan rivalitas Jepang dan Cina dalam kepemimpinan strategi regional. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa kedua negara ini antara Cina dan Jepang itu terus menerus terjadi konflik, dan itu tidak lepas dari peran Amerika Serikat, sehingga keduanya ini saling terus menerus terjadi konflik dan berkelanjutan. Jadi persaingan antara Jepang dan Cina dalam berebut kepemimpinan untuk mendorong integrasi kawasan Asia Timur dapat dilihat dari peran kedua negara tersebut dalam berbagai forum militer. Jadi kedua negara ini saling meningkatkan kapasitas mereka, baik dari militer gitu kan, dari politik dan dari bidang yang lainnya ya. Seperti ASEAN Plus 3 yang disingkat dengan APT, Tripartite yang disingkat dengan 6PT, dan ASEAN Regional Forum yang disingkat dengan ARF. Jadi di dalam berbagai institusi regional ini terlihat adanya pengaruh dominan dari Cina maupun Jepang. Jadi keduanya ini saling meningkatkan kapasitas dari berbagai aspek ya, baik dari militer, politik maupun ekonomi, untuk menjaga-jaga dari ketertinggalan antara keduanya ini. Jadi menjaga-jaga agar mereka keduanya ini tidak tertinggal satu sama lain, sehingga keduanya ini meningkatkan kapasitas dari berbagai bidang. Oke, dilanjut dengan hambatan Cina dan Jepang dalam perebutan pengaruh di kawasan. Jadi kedua negara ini mempunyai hambatan dalam merebut kekuasaan. Jadi yang pertama itu ada hambatan Jepang untuk menjadi pemimpin. Jadi hambatan Jepang untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi penguasa di kawasan tersebut itu ada 3 hambatan. Yang pertama, hambatan masih berhadapan. Jadi Jepang ini masih berhadapan dengan sejarah buruk pada masa Perang Pasifik, yang menyisakan kecurigaan dari negara-negara Asia lainnya yang merasa bahwa Jepang belum melakukan rekonsiliasi dan dengan tulus dan membangun hubungan yang baru dengan Asia. Jadi alasan hambatan yang pertama, Jepang ini mempunyai sejarah yang buruk dalam Perang Pasifik, sehingga Jepang ini kurangnya kepercayaan dari negara-negara lain untuk menjadi penguasa. Terus yang kedua, kedekatan Jepang dengan Amerika Serikat. Ini hambatan yang kedua, karena Jepang ini dekat dengan Amerika Serikat, itu menjadi hambatan untuk menjadi penguasa di kawasan tersebut. Terus yang ketiga, sebagai negara demokrasi kapitalis, Jepang diidentikan sebagai bagian dari Barat. Identifikasi ini menimbulkan dilema bagi Jepang untuk menjembatani Barat dan Timur. Jadi karena Jepang ini bisa dikatakan sebagai bagian dari Barat, itu sulit untuk menjembatani antara Jepang dan Barat. Jadi dilema antara Jepang dan Barat. Terus dilanjut dengan Cina. Jadi tidak hanya Jepang yang punya hambatan dalam menguasai kawasan tersebut, tapi Cina juga mempunyai hambatan dalam perebutan kekuasaan tersebut. Jadi Cina juga itu mempunyai 3 hambatan. Yang pertama, Cina mempunyai sifat yang mengancam dan cenderung bullying dalam mengatasi masalah sengketa perbatasan. Jadi hambatan yang pertama, Cina itu sering membuli itu dalam sengketa pembatasan wilayah. Yang kedua, ketiadaan transparansi yang ditunjukkan oleh pemerintah Cina, khususnya dalam hal anggaran pertahanannya. Yang ketiga, kebijakan luar negeri Cina cenderung bersifat ekspansif dan ekspansionis. Jadi itu materi dari
presentasi kami, dan kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu berdasarkan penjelasan di atas tadi, yaitu antara persaingan antara Cina dan Jepang di kawasan Asia Timur masih akan tetap terjadi meskipun kedua negara terlibat dalam hubungan interdependensi yang sangat kuat ya. Jadi masih terjadi konflik meskipun sudah diadakan interdependensi tersebut. Bagi Jepang, perannya dalam organisasi regional merupakan salah satu cara untuk menghadang kemajuan Cina yang pesat dalam hal ekonomi, diplomasi, dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Cina, forum-forum multilateral tersebut bermanfaat untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan regional baru. Pada akhirnya, hanya kepentingan nasional saja yang memotivasi kedua negara untuk mengambil langkah-langkah dalam institusi regional yang mereka ikuti. Baik Cina maupun Jepang memiliki perannya masing-masing dalam berbagai institusi regional seperti APT, ARF, dan CPT, 6PT. Dalam forum APT, peran Cina selama ini sangat dominan sehingga seringkali organisasi regional ini dikritik sebagai alat Cina untuk mendapatkan pengaruh di kawasan. Beda dengan Jepang, itu lebih terlihat dalam persaingan soft power seperti penyebaran budaya Jepang di Asia Tenggara dan peningkatan peran Jepang dalam misi-misi kemanusiaan. Baik, mungkin itu kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh teman saya, Abdul Aziz, dan saya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.